Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Reginald Brilian Esraya dari kelas 1D, NPM saya 24783117. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan dan argumen saya terkait menganalisis nilai dan norma konstitusional UUD NRI tahun 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah UUD yang sudah diberikan oleh Bapak dosen, yaitu Bapak Jaka Fitra Eskom MTI selaku dosen dari mata kuliah kewarganegaraan. Di antaranya saya akan menjelaskan dan juga memberikan argumen melalui jurnal-jurnal yang sudah saya kumpulkan, yaitu beberapa di antaranya adalah menggali sumber histori, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Yang kedua, dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dan yang ketiga adalah deskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Yang pertama, menurut jurnal Regina Ulfa yang diunggah melalui website Script tentang menggali sumber histori, sosiologis, dan politik konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia, yaitu konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara diperlukan agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Konstitusi negara dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Gagasan untuk membatasi kekuasaan raja atau dikenal dengan istilah konstitusionalisme yang mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya. Dan karena itu kekuasaannya harus diperinci secara tegas. UUD 1945 pasal 7 yang berisikan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Aturan-aturan dasar dalam UUD NRI 1945 berikut merupakan bukti adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Contohnya, dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara memuat aturan-aturan dasar sebagai berikut. Yang pertama, pedoman bagi presiden dalam memegang kekuasaan pemerintahan pada pasal 4 ayat 1. Yang kedua, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan calon wakil presiden pasal 6 ayat 1. Dan yang ketiga, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden pasal 7. Dan yang keempat, pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya pasal 7A dan 7B. Yang kelima, presiden tidak dapat membekukan dan membubarkan DPR, dan konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut undang-undang dasar dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar. Kerajaan Inggris misalnya sebagai negara konstitusional tetapi tidak memiliki sesuatu naskah undang-undang dasar. Pengertian tentang konstitusi itu yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. Yang pertama, konstitusi dalam arti sempit adalah konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Dan konstitusi dalam arti luas adalah konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dilanjutkan. Dan untuk topik yang kedua adalah dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia menurut jurnal atau PPT yang disusun oleh tim dosen PKN Departemen Pendidikan Umum Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2021. Dinamika konstitusi negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah UUD NRI 1945, yang kedua Konstitusi RIS 1949 berlangsung dari 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Dan yang ketiga UUDS 1950 yang berlangsung dari 17 Agustus 1959 sampai 5 Juli 1950. UUD NRI 1945 Orde Lama dari 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Dan yang terakhir UUD NRI 1945 Orde Baru dari tahun 1965
1966 sampai 1998. Dilanjut dengan tuntutan reformasi. Ada 6, yaitu yang pertama mengamandemen UUD NRI 1945, dan yang kedua menghapus doktrin dwi fungsi ABRI, dan yang ketiga menegakkan supremasi hukum, penghormatan HAM, dan pemberantasan KKN, yaitu singkatan KKN adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, mewujudkan kebebasan pers. Yang keenam, mewujudkan kehidupan demokrasi. Yang selanjutnya, proses perubahan UUD NRI. Sebelum perubahan adalah pembukaan batang tubuh 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan juga penjelasan. Latar belakang perubahan adalah kekuasaan yang sangat besar pada presiden. Yang kedua, pasal multitafsir. Dan yang ketiga, kewenangan presiden dalam mengatur hal penting dalam undang-undang. Yang terakhir, latar belakang perubahan adalah semangat penyelenggaraan negara dalam negara belum didukung dan dengan ketentuan konstitusi. Tujuan perubahan menyempurnakannya aturan adalah yang pertama adalah tatanan negara, yang kedua kedaulatan negara, yang ketiga HAM, yang keempat pembagian kekuasaan, yang kelima kesejahteraan sosial, yang keenam eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, yang kelima adalah hal lain sesuai perkembangan aspirasi dan keutuhan negara. Dan yang terakhir, dalam dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia adalah kesepakatan dasar. Kesepakatan dasar adalah tidak mengubah pembukaan, tetap mempertahankan NKRI, mempertegas sistem presidensil, penjelasan UUD NRI dimasukkan ke dalam pasal-pasal, perubahan dilakukan secara adendum. Dan juga melakukan sidang MPR, sidang umum MPR 1999 tanggal 14-21 Oktober 1999. Sidang tahunan MPR tahun 2000 tanggal 7 sampai tanggal 18 Agustus 2000. Dan juga sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai tanggal 9 November 2001. Sidang tahunan MPR 2002 tanggal 1 sampai tanggal 11 2002. Hasil dari perubahan adalah pembukaan, yang pertama pembukaan, dan yang kedua pasal-pasal 21, pasal-pasal yang berisikan 21 bab yang tadinya berisikan hanya 16 bab, dan juga 73 pasal yang sebelumnya hanya 37 pasal, dan juga 170 ayat yang sebelumnya hanya 49 ayat, dan 2 pasal aturan tambahan. Dan topik yang terakhir atau yang ketiga mengenai deskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia berdasarkan Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat nomor 3 September 2024, Program Studi Bimbingan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Syekh M. Jamil Jabek Bukit Tinggi, yaitu konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam arti sempit, konstitusi adalah sebuah dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menyelenggarakan negara. Dalam arti luas, konstitusi mencakup peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme, yang berarti bahwa konstitusi adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Sumber historis sejarah konstitusi di Indonesia dapat dilihat sebagai contoh sumber historis yang membantu memahami bagaimana konstitusi dibentuk dan dikembangkan dalam waktu. Sumber sosiologis mempelajari bagaimana masyarakat dan budaya mempengaruhi
struktur dan fungsi organisasi termasuk negara. Dalam konteks konstitusi, sosiologi membantu memahami bagaimana nilai-nilai dan budaya masyarakat Indonesia telah dipengaruhi oleh konstitusi dan sebaliknya. Argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Secara umum, dinamika konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah UUD NRI 1905 pada masa kemerdekaan. Yang kedua, Konstitusi RIS 1949 yang berlaku dari 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dan yang ketiga adalah UUDS 1950, masa berlaku dari 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yakin seperti pada awal era reformasi pertengahan 1998 muncul sebagai tuntunan reformasi di masyarakat. Kesenjangan digital di mana akses internet dan teknologi tidak merata di seluruh lapisan masyarakat masih menjadi masalah. Esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai penerbit dan perbatasan dan cara di mana kekuasaan negara harus dilaksanakan memainkan peran. UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki status hukum tertinggi dan hukum dasar negara sebagai acuan agar norma hukum tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945. Landasan konstitusionalisme mengatur tujuan-tujuan konstitusi negara, mengatur kekuatan suprastruktur politik dalam lembaga tinggi negara Indonesia. Sekian untuk materi yang saya jelaskan. Sekian juga untuk video penjelasan dan argumen dari saya. Maaf bila ada salah kata maupun salah dalam segi apapun. Mohon bimbingannya Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.